Hadirin jamaah majelis haul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menikmati buah-buahnya, kuehnya, marilah kita dengarkan sambutan dan sekaligus ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Ustaz Zainal Abidin. Beliau adalah adik dari Bapak Abdul Rojak. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Sallallahu ala Muhammad. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bakal ke rumah nama-nama bisa nanti. Ini Maduran. Yang sebelah kiri saya belum jawab. Semangat. Doain. Enggak, di depannya ada risolnya itu. Risol kan lembek. Kalau dia makan kue unti, nah baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RW kayaknya panjang banget. Wah, memang apa? Matobi mah 2 harokat, itu mah 5, 2 wajib itu mah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kafa bil mauti wa'idha. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para guru, para ustadz, para orang tua, ketua RT, ketua RW dulu ya, ketua RT, ketua RW, ketua RT, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, guru kita yang hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama Al-Ustadz Dr. Mahdi Mufni, dan juga Al-Ustadz Kahfi, Al-Ustadz Dr. Andes Ayahanda Maharoji, dan juga Al-Ustadz Sarkawi, para ustadz, para guru yang mohon maaf gak usah disebutin namanya satu persatu karena waktunya udah malam. Kalau disebutin atu-atu ntar subuh sampai jam 12 baru selesai. Mudah-mudahan kita akan guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan kehidupannya, keluarganya dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan juga semua yang hadir pada malam hari ini, baik diri saya pribadi dan jamaah sekalian, mudah-mudahan kita termasuk umatnya Muhammad yang selalu mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran baginda Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para kemuliaan. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral jamaah Limatul Haul yang Subhanahu wa ta'ala. Saya bingung ngomong apaan. Di kiri kanan saya Dokter Andes mulu. Lah saya cuma lulusan aliyah dari Aziyadah Tanah 80, Kiai Ziyadi almarhum. Yang saya mau ngomongin apaan ya, saya bingung ini. Halo. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita tahu Nabi Muhammad itu orang luar biasa, manusia yang basyarun lakal basyar, manusia tapi enggak seperti manusia biasa. Begitupun umatnya yang pada malam hari ini nih yang kita haulin, Ibu Munawwarah, beliau pun luar biasa.
Gimana keluar biasaan beliau? Gara-gara beliau hari ini saya bisa hadir di sini. Gara-gara beliau saya bisa bersilaturahmi dari Bekasi sama orang kayu tinggi apa pendek? Tinggi. Dari dulu ya. Enggak, saya nggak punya perawan saya udah nggak ada, udah nikah kemarin. Pak RW nanyain rumah saya lah, orang udah kagak punya perawan saya. Ada tinggal satu bontot laki mau. Ya biasanya kan kalau yang nanyain begitu biasanya pasti senang ya. Jadi manfaat yang pertama buat kita nih yang hadir di sini nih luar biasa. Yang pertama apa? Kita dapat silaturahmi antara saya orang Bekasi dengan orang kayu tinggi. Orang bersilaturahmi kan banyak banget manfaatnya. Di antaranya apa? Panjang umur, sehat walafiat, rezeki banyak banget. Coba kalau bapak nggak diundang sama Bang Rojak, ngelihat kuat pastel nggak? Ngelihat jeruk nggak? Lah kagak, di rumah kita mah. Paling juga nongkrong di depan televisi, udah ngapain lagi udah kita paling besar banget kita. Ya udah nonton di depan televisi udah. Setiap hari kita dosa mulu, kita apain, kita kumpulin. Nah ini manfaat kita pada malam ini. Kita diundang oleh Bapak Ojak. Di antaranya pertama, tuh keutamaannya tuh kita silaturahmi. Yang kedua, tadi kita udah ngapain? Baca surah ya, baca surah Yasin. Man qara Yasin fi lailatin, barang siapa yang baca surah Yasin malam hari, ghufra lahu. Allah lupa pada tuh. Barang siapa yang baca surah Yasin di malam hari, maka di pagi fa asbaha ghafara lahu, maka Allah akan ampunkan dosanya pada pagi hari nanti. Malam ini nih kita baca Yasin 83 apa? Ayat. Gara-gara baca Yasin dosa kita besok pagi diampunkan oleh Allah. Tuh. Yang manfaat yang kedua. Kira-kira Pak RW kalau kita di rumah kita megang nggak surat Yasin ya, kita iseng-iseng gitu Yasin. Man qara Yasin fi lailatin, barang siapa yang baca surah Yasin tiap hari, ghufira lahu ma qaddama min dzambi, barang siapa baca surah Yasin tiap malam, maka akan diampunkan dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Subhanallah. Amin. Amin. Malam ini kita udah baca Yasin tuh, berarti besok pagi dosa kita diampunkan oleh Allah. Kira-kira kita orang apa Ibu Waro diampuni dosanya? Ibu Waro juga kenapa? Wasilah beliau. Gara-gara beliau kita diampunkan dosa kita. Udah pasti Ibu Waro malam ini udah enak banget. Bukan dia aja, bukan. Orang tua beliau, kakek beliau, semuanya, nenek beliau semuanya, bahkan orang-orang tua kita yang saya nggak kenal satu persatu, semuanya nih yang hadir, orang tua kita akan mendapatkan cucuran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara apa? Gara-gara kita anaknya, cucunya malam ini bibirnya dibasahi dengan bacaan surah Yasin, ayat-ayat Al-Quran. Falaka kullu ayatin asyrat. Barang siapa yang baca surah, kata yang baca apa? Allah akan berikan, kata apa? Dari Abu Naim kata bagaimana? Ya Abu Naim, qala Nabi sallallahu. Dari Abu Naim, Annahu sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, ta'lamul Quran wa 'allamun nas. Wahai Ali, belajarlah Al-Quran dan ajarkanlah manusia. Kata Rasulullah begitu kepada Sayyidina Ali. Falaka kullu ayatin asra hasanatin. Setiap satu ayat yang kamu baca wahai Ali, maka kamu akan mendapatkan 10 kebaikan. Satu ayat kita baca itu 10 kebaikan. Satu huruf kita baca itu 10 kebaikan Allah berikan buat kita. Bagaimana sekarang kita baca surah Yasin ada berapa huruf? Enggak pernah hitung. Saya mah dengar kata Ustadz Munawir doang, Munawir asli katanya ada 1000 huruf katanya. Saya juga belum hitung sih, belum. Kata beliau, kata Ustadz Ki Munawir asli, Yasin itu katanya ada 1000 huruf. Kita hitung bareng-bareng sekarang ya, jangan dah, yang penting udah aja percaya aja dah. Kalau Ustadz banyak ngomong bener, biasanya begitu ya nggak? Kita percaya aja udah. Ditulisin apa tuh? Wa idza mutta syahidan. Seandainya kamu mati wahai Ali, kamu mati dalam keadaan syahid. Subhanallah. Orang yang belajar Al-Quran, itu kalau dia matinya mati syahid. Dia belajarnya hari Kamis.
Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin dia meninggal dunia, mati syahid tuh. Kenapa? Dia masih hatinya masih tergantung kepada hari Kamis yang akan datang. Dia masih pengen ngaji lagi. Itu yang hatinya selalu bergantung kepada majelis taklim. Apabila dia meninggal dunia, akan matinya mati syahid. Tapi syahidnya bukan syahid dunia, syahidnya syahid akhir. Tetap dimandiin, dikapanin, disolatin. Kalau syahid dunia, ono di sana di mana? Palestina, itu namanya syahidnya syahid meninggal udah dikuburin aja udah. Iya, kalau kita di sini syahidnya, ya Allah. Saya ngambil contoh pada guru saya, Allah yarham, Kiai Syafi'i Hazami. Beliau itu orang yang alim di Indonesia, paling alim. Tapi beliau masih belajar, Pak. Beliau masih nyari guru. Beliau masih nyari ustadz untuk belajar. Kenapa? Karena kata beliau, saya pengen apabila saya meninggal dunia saya masih dalam keadaan santri, masih dalam keadaan belajar. Kenapa? Orang yang dari belajar tadi apabila matinya syahid. Nah ini kita rambut udah ubanan baca Fatihah aja loh, bucus-bucus sampai gini hari udah males banget ngaji. Nah Quran kan imam kita. Dan nanti kalau kita meninggal, ada 4 Pak kubu itu tuh, kuburan setiap hari ada 5 kuburan setiap hari manggil kita. Kuburan setiap hari manggil 5 kali manggil kita. Kita nih yang hidup di dunia 5 kali tuh setiap hari tuh kuburan manggilin kita. Apa kata kuburan? Ana baiti wahdah. Saya adalah rumah kesendirian. Kalau kita masuk ke liang kubur kita sendiri Pak, nggak ada temennya. Istri kita cinta banget sama kita loh. Kalau kita sakit kita diusapin, bang sakit apa bang? Ini belakang diusapin belakangnya, kakinya diusapin. Tapi kalau kita itu meninggal, apa dia mau ngikut? Anak kita yang kita sayang banget, dia mau ikut? Enggak, paling kenceng tuh anak kita nginjek-nginjek tanah kita. Bahkan teman kita yang paling kita sayang setiap ada rokok sebatang kita bagi 2. Ketika meninggal tuh, ya Allah, tiba nangis sedang di depan kita, mending dibaca Fatihah. Dibaca yang gak becus, nangis bilang, ya Allah maafin gua ya Allah, gua dunia dulu sering banget nyakitin lu, rokok 1 bagi 2. Jadi ketika meninggal kita cuma sendirian Pak, nggak ada temennya tuh, nggak ada temennya. Mau punya temen? Temennya katanya qiraatul Qur'an, baca Quran udah. Orang yang setiap dibaca Quran tuh nanti ketika meninggal dunia tuh di atas kepalanya ada Pak seorang laki-laki yang ganteng, cakep banget. Di atas kepala tuh nungguin aja. Yang lihat kita doang yang meninggal. Kalau yang masih melek, babaji ngeliat lah, babaji pulang. Itu siapa itu bilang itu? Takut kita. Dia kata bah, kekerdik, medih. Itu pasti tuh. Jadi kalau orang yang di dunia dulu sering baca Al-Quran, di atas kepalanya ada tuh selalu ngikutin. Bahkan ketika dia masuk ke liang kubur, dia pun akan ngikutin. Apalagi kalau dia sering baca tiap malam baca surat Al-Muluk. Datang tuh. Ketika kita masuk ke liang kubur, Pak, masuk ke liang kubur nih, dimajuin meja kita, kepala kita dimasukin kemana? Kepala kita, muka kita dimasukin ke kiblat. Terus di dinding ari-ari, dinding ari dia baik. Itu pakai tangan selalu pakai diinjek-injek, taruh di atas tuh. Almarhumah bin Fulan ada tuh di atasnya. Datang dah 2 malaikat tuh datang ke situ. Ngapain tuh malaikat? Datang 2 malaikat. Didudukin kita Pak, lagi tidur nih. Didudukin tuh malaikat tuh. Duduk loh. Setelah didudukin, dijedrikin tuh Pak. Cuma jedrik. Ditaruh di depan kita, jeruk di depan tuh. Ada seorang lelaki yang ganteng, cakep, nggak ada duanya dah. Ditanya ada tuh sama malaikat, lu kenal nggak sama dia nih? Itu bahasa itunya dah, bahasa cakungnya. Lu kenal nggak sama dia nih? Kalau dia golek begitu, udah langsung dibelah tuh sama malaikat dari kepala sampai ke bawah tuh. Dan kuburannya akan menyempit. Dia akan diapain? Akan dipres. Ya dipres, ada yang namanya pres bumi Pak. Dipres bumi, dihimpit tuh. Tapi seandainya pas dia kenal, oh saya mah kenal ini, kenapa? Karena dulu di dunia saya sering nyebut-nyebut nama dia. Siapa? Dialah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita Pak didudukin tuh nanti itu. Kita tuh di dalam kubur masih dengar tuh sendalnya babaji, sendalnya Pak RW keplak kita dengar. Itu dua malaikat tuh datang tuh. Kita didudukin. Sendalnya masih kedengeran, malaikat sudah datang.
Dudukin kita. Lu kenal nggak sama dia? Lah kenal. Dia kan dan dia kan Nabi Muhammad. Ya. Contoh saya waktu di dunia dulu kena, setelah itu kuburannya akan merentang 10, ya 30 hasta ke kanan, 30 hasta ke kiri, ke kanan, ke belakang semuanya. Kita tidur bagaikan nganten baru, enak banget. Ya Allah, nikmat. Di dalam tanah, di dalam tanah. Katanya kan kalau kita lihat kuburan, ya Allah serem banget. Jadi orang yang meninggal itu di tiga itu yang ditungguin tuh. Pertama apa? Dia nungguin ke hari kiamat, kapan datangnya hari kiamat. Kenapa? Dia pengen banget kalau orang-orang soleh itu meninggal. Dia pengen banget lihat apa? Lihat surga, ingin lihat kira-kira surga gua bagaimana dibentuknya. Buru-buru hari kiamat. Ada juga orang yang buru-buru pengen datang hari kiamat, orang yang berdosa. Dia pikir setelah itu dia akan bebas kan? Enggak, dia nggak tahu kesononya lebih apa nih. Lebih berat, lebih sakit Pak. Ya Allah. Yang kedua yang ditunggu oleh orang yang meninggal apa? Sekarang malam ini nih, doa dari anak yang soleh. Doa anak yang soleh itu pasti tuh. Setiap kita Allah maghfirli dzunubi wa yarhamhuma kama rabbayani. Berapa kali Pak bacanya kalau habis sholat? Hah? Berapa? Udah 3 mah kurang. Rabbi fidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbi fidaya warhamhuma kama rabbayani. Atau kita begini, Rabbi firli wali wadaya, Rabbi firdaya, Rabbi firdaya, Rabbi firdaya, Firdaya 5 kali Pak. 5 kali pun kita termasuk belum anak yang berbakti, katanya kalau belum sampai 10 kali. Lah kagak ada tuh 5 menit, Rabbi firdaya, warham, Rabbi firli walidaya, Rabbi firdaya, Rabbi firdaya, Rabbi firdaya, Rabbi firdaya. Ada nggak sampai 10 menit? Nggak ada. Saya kalau baca doa Rabbi firdaya itu 5 kali, nggak sampai 10. Kalau 10 kali ditepak sama jemaah, kebanyakan kan 10 kali. Padahal sih kalau 10 kali lebih enak lagi kita. Rabbi firdaya 10 kali baru gituin. Rabbi firdaya warhamhuma kama rabbayani shaghira, baru wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Hadirin jamaah yang berbahagia, keuntungan yang kedua kita sini malam ini baca Yasin. Yang kedua apa keuntungan kita? Tadi kita udah baca tuh apa tuh? Apa namanya tadi? Ingat nggak? Apaan? Khatmul Quran. Setiap khatmul Quran itu 60.000 malaikat turun menaungi kita. Tadi kan udah teduh Pak. Itu malaikat turun untuk menaungi kita. Ngapain? Memberikan rahmat dan ampunan untuk siapa? Untuk almarhumah Ibu Nawarah dan juga bapaknya Bimaji Madinah dan seluruh keluarganya, dan juga orang tua kita yang meninggal dunia berarti dia nggak tahu apa-apa, gara-gara anaknya malam ini dia hadir di tempat ini, maka orang tua kita pun akan mendapatkan cucuran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Tuh yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang ketiga tadi? Yang dibaca sama Ustaz Lutfi tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadidu imanakum, perbaharui iman kamu. Rasulullah pernah berkata kepada umat itu, jadidu imanakum, perbaharui iman kamu. Wa kaifa nujadiluna ya Rasulullah, dengan cara apa ya Rasulullah saya memperbarui iman saya Rasulullah? Emang iman kita bisa turun naik juga Pak. Kadang-kadang kalau lagi imannya lagi cakep, ya Allah baru bedug aja udah di masjid. Bedug udah di masjid. Asal bedug aja di masjid. Asal bedug aja di musola. Wah, udah tuh saking apa? Imannya lagi tinggi tuh. Iman bedug. Lah iman yang punya yang tetangga mah kadang-kadang masih asik aja. Kadang-kadang main HP udah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih asik aja main. Tanggung aja, main tanggung. Udah sih kata Rasulullah, ya Allah, as-salatu ala waktiha itu amalan yang paling sempurna. Allah redho. Allah redho. Jadi iman kita ternyata Pak nih kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Bagaimana ya Rasulullah cara memperbarui iman saya ya Allah? Setiap hari kadang-kadang kita nungguin bola sampai jam 2 malam, sampai beli kacang. Ya. Malam ini kira-kira ada bola apa kagak? Ada di warung ada di warung. Alhamdulillah Pak, saya TV saya pas waktu nggak pakai setbox mati sampai sekarang. Saya nggak beli setbox, biarin udah, ya nggak. Ngambil setiap hari.
Lah olok listrik juga istri saya kalau nonton TV nih, cuma mau tidur doang, dia mau tidur nih, di TV tuh, tak aja di TV, udah, tahu kita lihat udah ngorok. Istri saya enggak, bukan mantan pacar saya, mantan pacar Ferry, bukan istri, mantan pacar. Dia tidur tuh. Jadi bagaimana cara beriman kita? Iman kita selalu nih, apalagi zaman sekarang, ya Allah. Mentang-mentang kaya, TV-nya ada 5, di kamar mandi ada televisi, di ruang tamu ada televisi, di kamar ada televisi. Ya Allah, dulu Pak bioskop itu bioskop, satu film tuh seminggu diputarnya. Kalau sekarang rumah kita satu hari 24 jam, berapa film yang kita tonton? Filmnya mungkin kita film kalian dah, film Gerakan Kubur, nggak ada kali ya. Sekarang boleh banyak begitu. Kalau saya lupa udah apa di YouTube itu tampak nama TV saya. Nggak ada tuh apa namanya televisi yang ada manfaatnya, nggak ada. Semuanya udah nggak ada yang bener. Gara-gara televisi istri kita ada orang meninggal, ikut-ikut aja pakai baju hitam, ikut ke kuburan. Lah kan nggak boleh perempuan masuk ke kuburan. Kenapa? Perempuan lemah Pak. Pernah saya ikut ke kuburan bareng-bareng. Ada tuh perempuan, pas lihat emaknya dimasukin ke liang kubur dia pingsan, palanya mentok mesan. Enggak, belum, baru diopnam doang, belum mati, belum, udah mati aja, belum. Itu saking lemahnya perempuan begitu, makanya nggak boleh perempuan masuk ke kuburan, masuknya. Udah cukup dia di rumah aja doain kalau suaminya meninggal. Karena dia sering lihat televisi, nah itu di televisi boleh. Lihat televisi, ngomong guru televisi. Tanya guru Ustaz Saraji itu tanya tuh. Iya, lu masa sekarang ya Allah itu gara-gara apa tuh? Gara-gara televisi Pak. Televisi udah nggak ada yang bener deh. Jadi untuk membarui iman kita kata Rasulullah, akthiru min qauli la ilaha illallah. Itulah cara kita membarui iman kita. Malam ini tanpa terasa kita telah membarui iman kita. Yang selama ini mungkin dari rumah kita kemarin nih kita lihat nih. Ada aja kan yang kita lihat, apalagi sekarang ya Allah. Saya tinggal di rumah asri Pak. Saya lihat ibunya pakai jilbab cakep banget, rapi banget sampai ke bawah itu. Anaknya boncengin celananya segono. Pak RW tahu aja dia mah. Sini kayaknya Pak RW paling tahu. Lah, celananya segitu. Lah kan saya lo ngampar bener-bener. Kita nggak lihat, kelihatan. Dilihat, ya kelihatan emang dosa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan bilang kata ustadznya goblok tuh. Kalau nggak dilihat mubazir, ustadz goblok. Haram dikata mubazir. Itu kan perbuatan setan. Kalau ustadz begitu tipu pakai itu, pakai tahu gitu blok gitu mukanya. Hah? Lah iya, kagak lah, ada aja kan ustadz kalau ngomong gitu. Kalau mau dilihat mubazir katanya, itu bukan mubazir, haram dilihat. Kadang-kadang ustadz ada aja sih, itu bukan bercanda. Kalau begitu, yang bercanda jangan begitu. Jangan begitu ustadz, kalau bercanda jangan begitu. Bercandanya yang enak-enak aja udah. Yang kedua ya. Sebetulnya orang kayu tinggi itu orang cakung, saya salutin di mana-mana aja. Wah, dulu waktu gua ikut di tahlil, bukan tahlil, ya, oleh ta'ziyah di cakung tuh enak, baca kulunya bareng-bareng. Setelah itu ustadznya baca 100 kali, ya kan ya. Setelah itu ngapain lagi? Baca tahlilnya 100 kali. Tadi saya hitungnya 40. Tadi dikit banget 40. Lah kan ada hadisnya kata Rasulullah, laisa min abdin min qala la ilaha illallah mi'ata marrat. Barang siapa yang baca la ilaha illallah 100 kali, illa kecuali ba'atsallahu yaumal qiyamah, nanti akan dibangkitkan di yaumil qiyamah kal qamari lailatul badr. Mukanya nih orang yang tiap malam atau setiap hari baca la ilaha illallah 100 kali dibangkitkan di yaumil qiyamah kayak kita ngeliat bulan di atas bulan. Terang cakep, dilihatnya indah banget. Ada nggak orang yang ngeliat bulan gede banget? Bulan sialan banget bulan? Enggak. Malam Lailatul Qadar 14-15 enak-enaknya kata dia. Nah, muka orang Islam, muka orang mukmin yang tiap malam baca la ilaha illallah 100 kali dibangkitkan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah, mukanya bagian Lailatul Qadar. Amin ya robbal. Balikin lagi tuh. Jangan sampai hilang. Benar. Saya emang orang sekarang begitu. Kalau orang tua kita dulu, kalau kurang dikit ditegur. Orang sekarang mah kelamaan ditegurnya.
lama amat tahlilnya. Ya Allah sampai 100. Dia kagak tahu hadisnya itu. Nanti dia yaumul kiamah dibangkitkan mukanya bagaikan bulan purnama. Kan enak dilihatnya kayak PRW dilihat mukanya enak banget lihat. Orang setiap malam baca tahlil 100 kali dia mah. Lah emang Bapak kayak PRW juga. Ya ke PRW juga maksudnya 100 di malam. Lah iya biasain begitu. Kita udah tahu hadisnya. Kita udah tahu nih dalilnya. Kadang-kadang saya tanya Pak, Ustaz, emang dalilnya tahlil ada? Nggak ada. Emang orang mati nggak ada dalilnya. Orang mati itu nggak ada dibacain tahlil, nggak ada Pak. Di kampungan saya nggak ada. Orang meninggal dibacain tahlil, diserampang kita. Benar nggak? Hah? Lah iya mah kagak ada. Orang meninggal dibacain tahlil, kagak ada. Saya kalau diundang di Tisma Asri bukan baca tahlil Pak. Doa bersama. Ayo kita adakan doa bersama. Dan itu bagaimana ustadznya? Kalau ustadznya dari sono ceramah doang, ceramah seperempat jam tambah dikit doa makan udah pulang bawa besek. Kalau kita saya diundang, saya baca Yasin tahlil ngikutin juga dia, walaupun dia kagak demen. Udah terpaksa orang di depan saya mau dia pulang. Lah dia nggak tahu tuh dalilnya. Dan juga tahlilnya kita baca ya, lafzul jalalah apa namanya? Pahalanya luar biasa. La ilaha illallah hisni wa man dakhala amina min azabi. La ilallah kata Rasulullah, kata Allah dalam firman-Nya dalam hadis qudsi, la ilallah hisni. La ilallah adalah bentengku. Barang siapa yang masuk ke bentengku, amina min azabi, maka dia akan apa? Dia akan selamat dari azabku. Amin ya rabbal alamin. Kita udah baca tahlil tadi tuh. Itu nggak pakai ditanya tuh berapa tahlilnya, pokoknya mending baca la ilaha illallah mas 100 kayak, mas 1 kali kayak, mas 20 kali kayak, yang penting baca la ilaha illallah, maka dia aman dari azabku kata Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Atas nama keluarga besar Bang Rojak mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf seandainya isi kue pastel ada yang katanya ada yang ubi, ada yang bihun, jadi mohon maaf bihunnya kurang matang kali, mohon maaf dah gitu ya, pas diangkat pas dimakan agak susah ditarik, jadi mohon maaf. Dan juga jeruknya mungkin yang nggak pakai milih sono, nggak milih lagi. Kalau yang asam-asam dikit ya mohon maaf dah, emang belinya begitu. Dan juga apa lagi tuh? Ya udahlah semuanya yang ada di bawah Bapak nih ya. Seandainya ada yang kurang atau kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga nanti ada lagi di belakangan. Nah, kopi. Itu season ketiga itu ya, enggak. Jadi ntar masih ada beseknya sampai rumah misalnya gitu, ayamnya masih ada bulunya. Jadi so mohon maaf yang sebesarnya atas keluarga Bang Rojak dan juga kehadiran dari jemaah sekalian, dan mudah-mudahan kita adakan ya Ibu Munawarah aku belum jadikan raudhah min riyadil jannah, dan beliau malam ini senang banget. Kenapa? Yang bawain itu pakai nampak emas Pak, dibawain nampak emas nih, dibawain pakai nampak emas. Makanya kalau anak yang walid solehan seperti ini nih ya, kalau Nana sendiri kan ya cuma bertiga berapa orang sih, tapi tetap ya kita biasain yang punya anak bisa baca Quran. Jadi setiap haul lebih kurang mohon maaf. Apa yang dapat saya sampaikan itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat jamaah sekalian, dan saya sebetulnya nggak pantas untuk ngasih segala macam ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih hormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan atas nama Sohaibul Bait dan sekaligus ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Karom Ustaz Zainal Abidin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.